Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya pagi hari ini kita ada semua karena kasih karunia Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kita. Dan biar Tuhan pagi hari ini kita sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebab Dia yang layak dipuji, Dia Allah yang layak disembah. Sebelum kita mulaikan ibadah kita, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat pagi hari ini. Kami ucap syukur buat kasih-Mu, kami bersyukur buat kesetiaan-Mu Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini ya Bapa. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau memuji, membesarkan nama-Mu. Biar Tuhan, kami boleh punya hati yang rindu untuk kami menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Biar setiap pujian penyembahan kami boleh berbau harum dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu, serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita percaya bahwa Allah satu-satunya yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya.
kami, Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Di dalamku Selamanya Kau Tuhan. selamanya Kau Tuhanku Selamanya Kau. yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku, Selamanya Kau Tuhan. yang terutama di Hanya Kau satu-satunya. akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Coba di sini Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memuji membesarkan nama Tuhan boleh lambaikan tangan. Haleluya. Haleluya. Dia Yesus, Dia Allah sumber kekuatan kita. Kita bangga punya Allah seperti Dia. Haleluya. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Haleluya. Hanya Dia milik kita di surga. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi. Hanya siapa? Hanya Kau. Hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Tak ku andalkan kekuatanku. namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku
sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Mari beri pujian bagi Tuhan, Tuhan kita. Haleluya, Yesus. Yang bersuka cita mari lambaikan tangan. Yang bersuka cita mari lambaikan tangan. Haleluya. Kita yakin Tuhan kita adalah penyelamat kita. Tuhan kita adalah gunung batu kita dan keselamatan kita. Amin. Haleluya. Apapun yang menjadi masalah kita harus percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan kita. Bahwa Tuhan adalah gunung batu dan keselamatan kita. Haleluya. Sama-sama katakan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Beribu rebah di kiriku, Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. sama-sama angkat tanganmu dan katakan, Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. haleluya. Katakan, Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. haleluya Yesus. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Dengan iman, katakan, takkan pernah goyah. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Amin. Tiada yang Angkat tanganmu, seperti katakan. dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, Haleluya. perlindunganku. Kaulah Allah, Sekali lagi. sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sumber kemenangan. Sumber kemenanganku. Katakan sumber. Sumber kemenangan. Kaulah kuatku. Bagi Tuhan kita, haleluya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan silakan duduk. Kita percaya bahwa ketika kita dekat dengan Allah,
Kita akan merasakan hadirat. Kita akan merasakan sukacita Ibu. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi dan berkati Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Ketika kita dekat dengan Allah, ketika kita dekat dengan Tuhan, kita akan merasakan yang namanya ketenangan. Haleluya. Amin. Haleluya. Sama-sama kata, hanya dekat. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, oh, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Rasa tenang
hidupku. Hanya dekat padamu. Ada kekuatan. Ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Angkat tanganmu, sama-sama katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Amin Tuhan. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Ya Yesus, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu kami selalu bersekutu denganmu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Menikmati hadirat-Mu. Amin Tuhan Yesus. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita nikmati hadirat Tuhan. Mari kita nikmati kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita nikmati setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus, haleluya. Oh Tuhan, haleluya. Rasakan hadirat Tuhan. Haleluya. Oh ya Yesus, ya Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Engkau melihat setiap hati kami Tuhan. Engkau melihat setiap hati kami Tuhan. Haleluya. Engkau melihat setiap kerinduan kami yang datang di tempat ini pagi hari ini Tuhan. Kami mau memuji Engkau, kami mau meninggikan Engkau. Hanya Engkau yang layak dipuji. Engkaulah Tuhan kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami sembah ya Raja kami, ya Tuhan kami. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, biar kami dapat membalas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ingin selalu Yesus bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kamu tetap tinggal dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Sungguh indah bersama. Dengan lebih sungguh-sungguh lagi katakan, ku ingin selalu. Amin Tuhan. Bersekutu dengan. Ini kerinduan kami Yesus. Menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu
disembah, Engkau yang layak ditinggikan. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami masih ada sampai saat ini. Kami masih kuat, kami masih boleh bernafas. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan yang kami masih boleh rasakan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya puji-pujian tadi kami Tuhan boleh naik harum tinggi di hadapan-Mu Tuhan. Semua untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sementara kami akan dibekali dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang Kau percayakan di pagi hari ini Tuhan untuk memberitakan firman-Mu. Kiranya hamba-Mu tinggal dalam urapan-Mu Tuhan. Kiranya apa yang menjadi perkataannya Tuhan itu sesuai dengan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Begitu juga kami Tuhan yang mendengarkan Tuhan. Taruh tanah hati kami yang terbaik Tuhan untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akan duduk manis, diam, dengarkan kebenaran firman-Mu. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini saya diberikan kesempatan untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama satu kebenaran firman Tuhan. Mungkin boleh ditampilkan slide PPT-nya. Nah, hari ini kita mau belajar bersama-sama saudara tentang satu tema yang mungkin asing bagi kita, yaitu adalah The Refractor Heart. Kita akan belajar bersama-sama apa maksudnya dan bagaimana kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saya mengajak kita Bapak Saudara untuk kita bisa membuka Alkitab kita dalam satu bagian firman Tuhan, yaitu di dalam Yehezkiel 36 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-27. Oke, kita akan membaca bersama-sama Saudara. Bapak Saudara bisa memperhatikannya di dalam Alkitab Bapak Saudara atau melalui layar yang ada di depan, atau di handphone saudara, tetapi kita harus fokus kepada firman Tuhan sehingga apa yang disampaikan oleh firman Tuhan ini boleh menjadi berkat tersendiri bagi setiap kita. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Yehezkiel 36 ayat 26 sampai dengan 27, demikian bunyi firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Bersyukur saudara bagi kita yang bukan saja diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh membaca, tetapi juga merenungkan dan melakukannya dalam hari-hari kehidupan kita. Kembali lagi saudara tentang refractor. Ketika kita membaca atau mendengar kata ini, mungkin ini adalah kata yang asing. Tetapi secara singkat, refraktor ini adalah sebuah lensa atau objek-objek lain yang bisa menyebabkan pembiasan, saudara. Menyebabkan pembiasan. Dan pembiasan itu apa, saudara? Pembiasan itu adalah pembelokan arah rambat cahaya yang bisa terjadi ketika cahaya yang melewati suatu bidang batas antar dua medium yang berbeda. Yang paling umum saudara yang kita bisa lihat adalah mungkin ketika kita memasukkan sendok, pensil gitu ke dalam sebuah gelas yang berisi air, kita akan melihat bentuk gelas itu seakan-akan patah gitu ya. Kenapa? Karena dibiaskan. Pembiasan kedua yang mungkin sering kita lihat dan indah bagi kita adalah pelangi saudara. Pelangi adalah bentuk pembiasan yang indah di dalam kehidupan kita yang bisa kita saksikan. Kenapa? Karena di sana ada partikel-partikel udara yang kemudian membiaskan cahaya matahari itu, dan panjang gelombang yang berbeda-beda itu kemudian menghasilkan warna yang beragam sehingga kita senang sekali ketika kita melihat pelangi. Karena sebuah gambar yang indah, sebuah cahaya yang indah. Bahkan saudara ketika saya anak masih kecil gitu ya, ketika diajak oleh orang tua
melihat pelangi itu rasanya senang sekali. Terus kemudian bertanya lagi, kapan pelanginya muncul lagi? Karena pelangi muncul tidak sedemikian rupa begitu saja saudara, tetapi juga dengan hal-hal atau faktor-faktor tertentu. Misalnya sudut kemiringan matahari, hujan yang deras atau enggak, intensitas, butiran-butiran air yang ada di dalam udara dan lain sebagainya. Sehingga ini menjadikan suatu gambar yang indah. Sama saudara sebetulnya dengan dua hal ini. Kehidupan kita, kehidupan manusia, hati kita adalah hati yang membiaskan sebetulnya. Yang pertama, membiaskan kebenaran Allah dengan tidak baik, sehingga kebenaran itu ketika masuk ke dalam kehidupan kita, yang kita lakukan di dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang melenceng dari kebenaran itu. Sama seperti gambar sendok itu saudara. Tuhan bilang ampuni, tetapi kita terus menyimpan kebencian di dalam hati kita. Tuhan katakan beri, tetapi kita terus menyimpan segala sesuatu di dalam kehidupan kita saudara. Tetapi bayangkan kalau hati kita membiaskan firman Tuhan, kebenaran Tuhan, kemuliaan Tuhan itu dengan berbeda. Yaitu dengan apa saudara? Seperti apa yang digambarkan di dalam pelangi. Akan menjadi gambaran atau cahaya yang indah bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu adalah dua macam pembiasan saudara yang bisa kita temukan setidaknya di dalam kehidupan kita. Yang jadi pertanyaan bagi kita sekarang adalah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di tempat ini, ikut di dalam bagian yang mana? Yang membiaskan kebenaran Tuhan atau membiaskan kasih Tuhan, kemuliaan Tuhan, kebenaran Tuhan dengan cara yang indah. Sehingga menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu saudara. Dan firman Tuhan saudara yang kita baca hari ini, berkisah tentang seorang nabi. Nabi yang spesial saudara. Kenapa? Karena nabi ini bukan saja berjaya di bangsa Israel, tetapi justru dia melayani bangsa Israel di tengah-tengah pembuangan di Babel. Dia adalah satu orang saudara yang termasuk di dalam gelombang pertama orang-orang yang ditawan perang ke Babilonia. Dan pada umur 30 tahun saudara dia diperintah Tuhan untuk boleh mengawas, menjadi pengawas bagi bangsa Israel. Tugasnya apa saudara? Tugasnya adalah menyampaikan dakwaan Allah tentang keberdosaan bangsa Israel. Memperingatkan Israel akan dosa-dosanya dan juga menyampaikan penghukuman Allah atas bangsa Israel. Karena saudara ketika kita melihat kehidupan bangsa Israel pada waktu itu, kita melihat mereka adalah orang-orang yang bebal hatinya, yang keras hatinya, yang sulit untuk diatur, yang sulit untuk dipimpin oleh Allah di dalam kehidupannya. Padahal di dalam kehidupannya mereka begitu banyak melihat mujizat Allah. Begitu banyak saudara. Mungkin bagi kita yang merasakan mujizat-mujizat Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan, kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Tapi bayangkan Bapak Saudara, bagaimana jika ada satu bangsa yang begitu banyak melihat kasih kebaikan Allah, tetapi kemudian merespon kebaikan Tuhan itu bukan dengan cara yang baik, tetapi dengan cara yang salah. Allah itu panjang sabar saudara, tetapi ada satu masa bangsa Israel gak bisa dikasih tahu, tidak bisa ditegur. Akhirnya dia mengizinkan hukuman itu terjadi atas bangsa Israel ketika mereka dibuang dari Yerusalem kemudian dikirim ke Babel. Bahkan lebih lanjut saudara, kita melihat bahwa ada penglihatan yang diberikan kepada Yeskiel di mana perginya kemuliaan Allah itu dari Yerusalem. Ini adalah sebuah penghukuman yang besar saudara. Kenapa? Yerusalem adalah kota kebanggaan bagi orang-orang Israel. Di sana ada bait Allah yang begitu megah. Di sana ada Allah tinggal di dalamnya. Tetapi penglihatan yang diberikan kepada Yeskiel menunjukkan bahwa kemuliaan Allah yang menjadi kebanggaan bangsa Israel itu kemudian pergi meninggalkan bait Allah saudara. Lebih parahnya lagi ketika kita membaca lebih lanjut saudara sampai ke pasal 33, kita akan melihat bahwa penghukuman yang dinubuatkan oleh Nabi Yeskiel digenapi. Yaitu dengan apa saudara? Ketika kota Yerusalem dan bait suci itu dihancurkan saudara. Yeskiel menerima pesan dari seorang bangsa Israel yang tersisa dari Yerusalem, kemudian dia lari menyampaikan pesan bahwa kota itu sudah hancur, sudah runtuh dan bait Allah sudah gak ada lagi saudara. Habis sudah kebanggaan dari bangsa Israel.
Nggak ada lagi saudara momen di mana mereka bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan penggambaran Tuhan akan bangsa Israel itu begitu mengerikan saudara. Mereka digambarkan sebagai tongkat yang terbakar dan tidak berguna. Apa artinya saudara? Artinya mereka nggak ada gunanya lagi, tidak berfungsi lagi, sehingga patut untuk dibuang oleh Allah. Mereka digambarkan juga di dalam pasal 16 sebagai istri yang suka memberontak. Di dalam pasal 19 sebagai singa yang mengamuk dan berbahaya, tetapi kemudian tertangkap saudara. Dan yang terakhir digambarkan sebagai dua kakak beradik yang suka bersundal di dalam ayat pasal 23 saudara. Ini adalah sebuah gambaran yang mengerikan saudara ya. Bagaimana bangsa Israel itu dipandang oleh Allah. Di mata Allah mereka hanyalah sampah-sampah masyarakat. Di mata Allah perlakuan bangsa Israel kepada Tuhan adalah sangat tidak bermoral. Sehingga mereka patut menerima hukuman. Tetapi saudara ketika kita membaca bagian firman Tuhan, khususnya di dalam kitab Yeskiel, kita akan melihat di dalam pasal 11 saudara, ketika Tuhan itu memberikan hukuman kepada bangsa Israel, Tuhan yang adalah kasih, gak berhenti saudara bekerja dalam kehidupan bangsa Israel. Dengan apa? Dengan dia berjanji bahwa suatu hari nanti, orang-orang Israel yang tersisa di Babelonia nanti akan dibawa kembali ke Yerusalem, bukan saja dibawa kembali ke Yerusalem saudara, tetapi diberikan hati yang baru. Untuk apa? Untuk mereka kembali bisa berelasi dengan Allah dan kemudian bisa memuliakan Allah ketika mereka hidup taat dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak saudara, kebobrokan bangsa Israel ini mengerikan. Saking mengerikan nih saudara, mereka menunjukkan kehidupan yang tidak setia kepada Allah. Mereka yang diberkati luar biasa. Mereka yang dipimpin oleh Allah keluar dari Mesir saudara. Mereka yang melihat banyak mujizat, penyertaan Tuhan dalam perang-perang dan lain sebagainya. Tetapi kemudian tidak setia karena mereka menyembah Allah-Allah yang lain. Bahkan saudara kalau kita melihat ya di dalam kitab Keluaran ketika Musa kemudian mengajak bangsa Israel keluar dari Mesir, saudara, mereka melihat begitu banyak mujizat Tuhan, kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Tetapi apa yang mereka lakukan, saudara? Ketika Musa pergi ke gunung berbicara dengan Tuhan, ketika Musa kembali, bangsa Israel tidak sabar menantikan perkataan Tuhan, menciptakan Allah mereka sendiri, saudara, dari emas. Dalam bentuk apa, saudara? Anak lembu yang mereka sembah dan dikatakan bahwa inilah Tuhanmu yang memimpin kau keluar dari Mesir. Ini adalah kebobrokan bangsa Israel, saudara. Tetapi dalam pasal 11, murka Allah yang begitu besar kepada mereka. Teguran, hukuman Allah itu tidak berakhir sampai kepada bangsa Israel dimusnahkan. Tetapi ada janji Allah. Ada sebuah pengharapan bahwa suatu hari nanti mereka akan dibawa kembali. Mereka diberikan hati yang baru supaya mereka bisa hidup kembali. Sama dengan gambaran di dalam pasal 37 saudara. Di pasal 37 kita melihat bahwa Yeskiel dia perhadapkan dengan suatu lembah yang isinya adalah tulang belulang saudara. Apa itu? Itu adalah gambaran bangsa Israel di mata Allah. Mereka sebetulnya adalah orang-orang yang mati. Profesor dan pastor juga saudara Sensenjaya yang melayani di saat sebagai dosen juga melayani sebagai gembala salah satu gereja di Australia, saudara, mengatakan seperti ini. Alkitab mengatakan bahwa dunia penuh dengan orang-orang mati rohani yang berjalan, beraktivitas dan berkarya dengan hati yang memberontak kepada Allah. Ini gambaran bangsa Israel sebetulnya di dalam Alkitab, saudara. Mereka adalah orang yang mati rohani, tetapi mereka berjalan, beraktivitas dan berkarya dengan hati yang memberontak kepada Allah. Ini adalah penglihatan yang sama saudara di mata Tuhan. Nabi Yeskiel melihat di mata Tuhan bangsa Israel seperti tulang belulang manusia karena mereka mati secara rohani. Tetapi ketika nanti roh Allah itu dihembuskan saudara, hati yang baru itu diberikan kepada bangsa Israel. Yeskiel melihat bahwa tulang belulang itu kemudian bangkit kembali. Dari tulang-tulang itu muncul daging dan kemudian menjadi manusia yang baru. Itu adalah yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel, termasuk kita saudara orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bagian firman Tuhan ini adalah sebuah
gambaran atau ayat-ayat mesianik, saudara. Ayat mesianik adalah secara singkat tadi adalah ayat yang berisi nubuatan tentang kedatangan seorang Mesias di tengah-tengah bangsa Israel. Siapa itu saudara? Kita percaya sebagai Yesus Kristus yang kemudian ketika dia datang ke dalam dunia, dia memberikan hati yang baru, menebus kita dari kuasa dosa sehingga kita bisa hidup di dalam kebenaran. Menarik saudara, ketika kita melihat bagian firman Tuhan ini di dalam pasal 26, di situ dikatakan ada dua bentuk hati. Yang pertama adalah hati yang keras saudara, yang kedua adalah hati yang taat. Tetapi ketika saudara-saudara membaca di dalam bahasa aslinya saudara, atau bahasa Inggris dalam terjemahan yang lebih literal, kita akan melihat saudara dua hal ini. Left Heiben saudara, left Heiben dan left mib besarkem. Artinya apa saudara? Satu adalah hati atau left Heiben itu adalah hati batu. Sedangkan left mib besarkem itu adalah hati manusia, hati yang terbuat dari daging saudara. Saya akan mengajak kita melihat di dalam bahasa Inggris saudara ya, beberapa terjemahan. Dalam NIV, terjemahan yang cukup populer saudara, itu dikatakan bahwa aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan memberikan roh yang baru dalam dirimu. Aku akan mengambil dari dirimu hati batu saudara. Di situ katakan your heart of stone. Dalam Alkitab bahasa Indonesia tidak terlihat begitu jelas saudara, cuma dikatakan hati yang keras. Hati yang keras itu seperti apa? Tetapi dalam firman Tuhan secara literal di situ dikatakan sebagai hati batu, hati yang terbuat dari batu. And give you a heart of flesh. Dan aku akan memberikan kepadamu hati yang terbuat dari daging itu saudara. Menarik saudara, di dalam dari daging kita diambil tuh hati batu. Kemudian diganti dengan hati yang terbuat dari daging itu saudara. Atau secara singkat saudara, itu adalah hati yang benar, yang diciptakan Allah sesungguhnya. Bukan hati batu yang keras itu. ESV juga mengatakan, aku akan menghilangkan atau mengambil the heart of stone, hati batu, from your flesh, dari dagingmu, dan akan memberikanmu hati yang terbuat dari daging itu saudara, hati yang lembut. Menarik saudara ya, berarti bangsa Israel di mata Tuhan atau kita, orang-orang yang hidup di dalam dosa, ketika kita menghidupi kehidupan kita di hadapan Tuhan, ketika kita tidak hidup benar di hadapan Tuhan, bagi Tuhan, yang ada di dalam hati kita saudara bukan hati kita yang sebenarnya, tetapi hati batu. Dan kita membutuhkan hati yang baru yang Tuhan tanamkan di dalam kehidupan kita. Hati batu itu seperti apa saudara? NLT menuliskan, dikatakan stony, stubborn heart. Artinya apa? Yang keras, kemudian keras kepala saudara ya. Tidak bisa dikasih tahu dan lain sebagainya. Dan diganti dengan hati yang flesh tadi. Itu hati yang apa? A tender, yang lembut dan responsif. Respon terhadap apa saudara? Terhadap kebenaran Tuhan, terhadap kasih Tuhan, terhadap kemuliaan Tuhan. NCV juga mengatakan bahwa aku akan mengambil hati yang bebal dan keras seperti batu itu dari tubuhmu dan aku akan memberikan hati yang taat. Seperti hati terbuat dari daging itu saudara. Ketika saya melihat bagian firman Tuhan ini, kita melihat bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang berdosa, sebelum kita menerima kasih Kristus Bapak Saudara, kita sebetulnya adalah orang-orang yang hidup dengan hati yang salah. Ketika Allah menebus kehidupan kita, dia memberikan hati yang benar. Kalau Bapak Saudara membaca dalam kitab Kejadian, Bapak Saudara, ketika firman Tuhan menciptakan manusia, dan manusia itu jadi sebagai pengelola dari Taman Eden, Tuhan mengatakan apa? Sungguh amat baik, saudara. Hari-hari sebelumnya ketika dia menciptakan 5 hari sebelumnya dikatakan semuanya baik, baik. Ketika manusia datang, yang diharapkan bisa berelasi dengan Allah, menjadi perpanjangan tangan Allah di dalam dunia ini. Dikatakan sungguh amat baik. Tetapi apa yang sangat baik itu saudara, dihancurkan oleh hati manusia yang kemudian jatuh di dalam dosa. Kenapa? Karena ada free will saudara. Dan free will itu yang sebetulnya Allah rindukan untuk bisa dengan kesadaran sendiri memilih untuk mengasihi Allah, untuk melayani Allah. Tetapi sayangnya kita memilih untuk menjadi hamba dosa ketimbang hamba kebenaran. Dan saudara, untuk kita memiliki hati yang seperti apa yang Tuhan janjikan itu, kita harus mengandalkan dan melibatkan Roh Kudus saudara. Charles Spurgeon,
salah satu tokoh atau teolog penulis begitu banyak buku yang sekarang sudah tidak ada karena kehidupannya sekitar tahun 1800-an, 1700-an, saudara mengatakan seperti ini. Tanpa Roh Kudus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Seperti perahu tanpa angin, kita tidak berguna, saudara. Tanpa ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, yang tadi dikatakan kita sebagai orang-orang yang sudah digantikan hatinya yang terbuat dari batu itu, saudara, kemudian menjadi hati yang sesungguhnya yang bisa mengasihi Allah, tetapi tanpa Roh Kudus yang berkarya dalam kehidupan kita, yang memimpin kehidupan kita, semuanya adalah sia-sia. Kita nggak ada gunanya, saudara. Kita membutuhkan kasih, penyertaan dan perlindungan daripada Roh Kudus. Perubahan ini juga bukan perubahan yang tiba-tiba, saudara. Walaupun ada di dalam Alkitab kita melihat Saul misalnya. Saul itu bisa berubah hatinya dengan begitu cepat ketika ia selesai diurapi oleh Nabi Samuel, saudara. Menjadi raja, hatinya berubah. Kita juga melihat di dalam kehidupan Paulus, yang kehidupannya langsung berubah sedemikian rupa 360 derajat. Tetapi dalam kehidupan kita, tidak semua merasakan atau mengalami perubahan yang begitu signifikan dengan cepat, saudara. Tetapi ada yang namanya justification atau pembenaran. Ini adalah sebuah proses, saudara, untuk kita diperbaharui dan dibenarkan senantiasa. Maka itu kenapa ada lagu kan ya. Sedikit demi sedikit, tiap hari tiap sifat, Yesus mengubahku. Kenapa? Karena gak bisa, saudara, hati manusia kemudian bisa berubah 180 derajat begitu cepat. Tapi perlahan demi perlahan pimpinan dari Roh Kudus, tuntunan dari Roh Kudus membuat kita bisa mengasihi Tuhan. Pimpinan Roh Kudus membuat kita bisa memuliakan nama Tuhan dan taat kepada firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 26 mengatakan, Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Artinya, saudara, Roh Kudus tidak mungkin mengajarkan segala sesuatu yang berkontradiksi atau berkebalikan dengan firman Tuhan. Dan juga mengingatkan sehingga kita perlu membekali diri dengan terus membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tujuannya untuk apa, saudara? Untuk kita bisa menyelidiki hati. Apakah ini pimpinan dari Roh Kudus atau berasal dari diri kita sendiri? Belakangan ini, saudara, begitu banyak pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Banyak orang yang mengaku-ngaku mendapatkan penglihatan dari Tuhan, mendapatkan penggambaran daripada Tuhan, tetapi kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan. Berkali-kali, saudara, kita melihat bahwa ada yang mengatakan bahwa kiamat akan datang pada tanggal sekian, bulan sekian. Tapi nyatanya tidak terjadi, saudara. Padahal firman Tuhan mengatakan anak pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu, saudara. Bagaimana manusia bisa tahu kapan hal itu bisa terjadi, saudara? Dengan kita mengerti firman Tuhan, dengan kita belajar firman Tuhan, kita bisa menyeleksi. Kita bisa menyelidiki apakah itu betul-betul perkataan dari Roh Kudus, nubuatan itu. Atau justru sebaliknya. Itu adalah keluar dari hati yang membicarakan itu sendiri. Atau keluar dari hati kita sendiri, saudara. Ini, saudara ya, kita adalah orang-orang berdosa sebetulnya yang butuh kebenaran Allah. Paul Washer, saudara, seorang misionaris penulis buku Kristen menuliskan seperti ini. Banyak orang berpikir bahwa kekristenan adalah melakukan segala bentuk kebenaran yang sebenarnya kamu benci. Kenapa, saudara? Kebenaran itu gak enak ya, saudara ya. Mengampuni orang lain itu gak gampang gitu ya. Dan menghindari semua yang jahat yang kita senangi dengan tujuan agar kita bisa masuk surga. Sesuatu yang jahat, dosa itu enak, dosa itu menyenangkan, saudara. Tetapi kita harus hidup tidak di dalam dosa. Tetapi bukan itu, saudara, inti dari kekristenan. Bukan, itu adalah orang yang tersesat di tengah agama. Itu bedanya kekristenan dengan agama-agama yang lain, saudara. Orang Kristen adalah orang yang telah diubahkan hatinya. Dan mereka adalah orang yang memiliki kasih yang baru. Sehingga, saudara, ketika mereka hidup bagi Tuhan, mereka bisa memuliakan nama Tuhan bukan karena takut mendapatkan hukuman, tetapi karena hati yang baru yang Tuhan berikan untuk bisa mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mungkin anak-anak muda ya, saudara, kalau ada anak-anak muda tempat ini yang penggemar Naruto gitu ya, saya menunjukkan sebuah gambar, saudara, di sini katakan seperti ini. Diduga api Amaterasunya kalah dengan api neraka, Itachi langsung tobat, saudara, ini ya. Kalau anak muda yang suka nonton, kita
Kita melihat bahwa gambarannya adalah satu tokoh dari Naruto yang begitu kuat, punya kekuatan begitu hebat, namanya Amaterasu, bentuknya adalah seperti api, tetapi kalah dengan api neraka, dia langsung tobat saudara. Tetapi bukan itu gambaran orang Kristen. Kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Allah. Walaupun di dalam kehidupan kita masih bisa hidup dalam dosa. Untuk menggambarkannya saudara, saya menceritakan seperti ini. Ini adalah seorang nenek saudara, namanya Minah di Bekasi Timur, umur 68 tahun. Dia tinggal 8 tahun saudara di dalam got. Dan dia hanya keluar dari got itu untuk melakukan kegiatan sehari-hari, yaitu apa? Mengemis dan makan saudara. Keluar dari got hanya untuk mengemis dan makan. Di dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita melihat kehidupan kita yang lama adalah kehidupan yang seperti ini saudara. Tinggal di dalam got, tempat yang kotor, yang menjijikkan daripada Tuhan, bagi Tuhan saudara. Tetapi kemudian kasih Allah yang begitu besar menyelamatkan kita, yang tadi hidup di dalam got, kemudian sekarang bisa hidup di dalam kebenaran. Tetapi selama kita masih ada di dalam daging, firman Tuhan katakan, kita masih bisa berbuat dosa. Roh itu penurut saudara, tapi daging itu lemah. Bedanya saudara, kalau dulu seperti nenek Minah ini saudara, dia tinggal di dalam got. Artinya setelah selesai kegiatannya, dia kembali tidur dan melakukan aktivitas yang lain di dalam got. Kehidupan kita sebelum kenal Tuhan adalah seperti hidup di dalam got saudara, kotor. Beda ya antara hidup di dalam got dan bisa kecemplung got. Ketika Bapak Saudara kecemplung got, apa yang kita lakukan? Gak mungkin kita berenang, aduh tuh enak banget, seger airnya. Aduh, aku pengen lama-lama di dalam got. Enggak saudara, pasti respon kita cepat-cepat keluar daripada got itu dan kemudian membersihkan diri. Nah itu adalah gambar yang sama saudara, ketika kita yang sudah diberikan hati yang baru oleh Tuhan, tidak lagi hidup di dalam dosa tetapi masih bisa jatuh di dalam dosa. Karena itu kita harus terus mengawasi diri kita. Meminta pemimpinan Roh Kudus supaya kita tidak berkali-kali atau berulang kali jatuh di dalam dosa saudara. Dan apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan dalam Roma 6 ayat 17 mengatakan, syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu telah dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Respon kita sebetulnya yang paling utama adalah bersyukur atas kebaikan Tuhan. Tetapi R.C. Sproul, salah satu penulis teologi juga saudara, mengatakan seperti ini. Tuhan tidak hanya ingin kita merasakan perasaan syukur itu, tetapi juga bagaimana kita menunjukkan perasaan syukur itu di dalam kehidupan kita sehari-hari saudara. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan bagaimana caranya saudara? Bagi kita yang sudah menerima hati yang baru dari Tuhan. Ada dua hal yang hari ini saya mau ajarkan kepada Bapak Saudara. Yang pertama adalah membangun relasi dengan Tuhan. Ini penting saudara ya. Tanpa relasi dengan Tuhan, tanpa kita hidup melekat dengan Tuhan, kita tidak mungkin bisa memiliki hati yang memuliakan nama Tuhan. Ini saya ada satu quotes yang sangat menarik dan terlebih dahulu memberkati saya saudara. Dikatakan seperti ini oleh Lisa TerKeurst saudara. Namanya cukup sulit ya, tetapi dia adalah salah satu penulis buku bestseller di Amerika, penulis Kristen saudara. Kemudian dia juga adalah presiden dari pelayanan wanita yang namanya Proverb 31 Ministry yang melayani wanita-wanita di sana saudara. Dia katakan seperti ini. You may go through a season where God seems silent in the area of your life. Artinya, mungkin kita sedang melewati musim-musim di mana Tuhan terlihat diam di dalam area kehidupan kita. Jangan biarkan itu menjadi atau melemahkan iman atau hati kita. Engkau tidak sendiri, itu katakan. In those hard seasons, remember that your relationship with God is the most important. Artinya, di masa yang sulit itu saudara, relasi kita dengan Tuhan adalah yang terpenting. Relasi seperti apa saudara? Di situ dikatakan keep trusting Him. Tetap percaya kepada Tuhan. Keep praying, tetap berdoa. Keep watching Him. Tetap memandang kepada Tuhan. And remember, dan ingat, firman Tuhan adalah Dia yang berkata kepada kita dalam bentuk tertulis.
Yang selalu tersedia dan tidak pernah diam, saudara. Dikatakan firman Tuhan itu seperti itu. Ketika firman Tuhan katakan bahwa mungkin hidup kita sulit, saudara, 2023 dikatakan kelam, gelap, dan lain sebagainya. Tapi percayalah bahwa Allah ada selalu dalam kehidupan kita dengan cara apa? Trusting Him. Trusting Him itu seperti apa, saudara? Percaya kepada Tuhan adalah gambar relasi kita kepada Tuhan. Orang-orang yang tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan biasanya akan cenderung protes kepada Tuhan ketika ada permasalahan hidup datang. Kita berkata bahwa Tuhan, kenapa sih aku sudah melayani Tuhan di gereja Tuhan tempat ini, aku sudah memberi bagi Tuhan, tapi kenapa hidupku tidak berjalan dengan lancar? Orang yang tidak percaya kepada Tuhan juga membuat dia ketika ada dalam pergumulan lari kepada hal yang lain. Oh, Tuhan tidak menyembuhkan penyakitku ya, aku pergi aja ke orang pintar. Oh, Tuhan tidak memberikan aku berkat ya, sehingga aku melakukan hal yang curang saja supaya berkat-berkat Tuhan itu tercurah, saudara. Mulai bergantung kepada hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Mengadakan acara melihat hari ini hari baik atau enggak. Padahal dalam Mazmur katakan semua hari ada Tuhan ciptakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bergantung kepada sio-sio, ramalan bintang, saudara. Nanti ramalan bintangnya kemudian bilang, hati-hati bagi kalian yang berbintang Leo, pasanganmu sedang selingkuh, berantem, saudara. Padahal itu cuma ramalan yang gak tepat. Melepaskan kebergantungan kita kepada Tuhan, meninggalkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak punya relasi yang baik dengan Tuhan. Percaya kepada Tuhan, saudara, artinya juga percaya kepada proses daripada Tuhan. Sedang baik atau buruk, dia sedang mengerjakan sesuatu yang baik bagi kita. Sama seperti Yusuf di dalam Kejadian, kita melihat bahwa kakak-kakaknya, saudara, mencoba untuk membuang dia, menjual. Kemudian dia diangkat oleh Potifar, dipercaya sebagai orang yang berkuasa atas rumahnya. Tetapi kemudian kembali lagi difitnah. Dia menolong lagi juru minum dan juru roti Firaun, saudara. Yang kemudian dijanjikan nanti akan dibebaskan. Tetapi di PHP lagi, saudara. Sampai kemudian dia diangkat menjadi orang kepercayaan Firaun. Menjadi orang yang diberkati luar biasa. Ternyata, saudara, semuanya itu dipakai oleh Allah untuk apa? Menjadi berkat bagi keluarganya yang kemudian menjadi bangsa Israel. Bangsa yang besar, saudara. Kalau pada waktu itu, saudara, Yusuf tidak sabar kepada didikan Allah. Kita nggak tahu apakah bangsa Israel itu ada. Dan melalui bangsa Israel keselamatan itu diberikan, saudara. Demikian juga Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, di sana dikatakan bahwa rancangan Allah bukan rancangan kecelakaan tetapi rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Tetapi bagi orang yang nggak percaya, saudara, ketika yang terjadi dalam kehidupan kita adalah duka cita, susah, kesulitan ekonomi, kehidupan keluarga yang berantakan, anak yang tidak nurut kepada kita, kita berkata bahwa enggak, sudah bohong kau Tuhan, itu adalah rancangan kecelakaan. Tapi kita tidak bisa menyelidiki pekerjaan Allah dari awal sampai akhir, saudara. Yang kedua, praying, berdoa. Itu adalah bentuk komunikasi kita dengan Tuhan. Sebab melalui doa, kita bercakap-cakap dengan Allah, menceritakan keluh kesah kita, harapan kita kepada Tuhan. Walaupun Allah itu, Tuhan itu sudah tahu, saudara. Tetapi pasti ia akan senang ketika anak-anaknya datang kepada dia. Menceritakan apa yang menjadi isi hati dan kerinduannya kepada Tuhan. Di sana juga kita bisa belajar untuk kita bisa mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Yang terakhir, saudara, adalah watching atau memandang kepada Tuhan. Sama, saudara, ketika kita berelasi dengan anggota keluarga kita. Kita tahu loh kapan istri kita, suami kita, anak-anak kita merasakan perasaan yang tidak enak, saudara. Contohnya, ketika wajah anak kita cemberut, mungkin ada ucapan atau tindakan kita yang melukai hatinya. Atau mungkin ada sesuatu yang membuat dia sedih. Tapi kita tahu, saudara, kenapa? Karena kita memandang anak kita. Ketika kita memandang wajah suami kita lesu, mungkin kita berpikir bahwa ada masalah di kantor, di dalam pekerjaannya, dan lain sebagainya. Atau ketika kita memandang wajah istri kita, saudara, merengut. Mungkin uang belanja kurang, saudara.
Tetapi kita mengerti apa yang menjadi isi hati anggota keluarga kita ketika kita memandang mereka, melihat mereka. Relasi dengan Tuhan juga memandang Tuhan. Gak mungkin saudara kita berelasi dengan anggota keluarga kita di rumah tetapi kita gak mau lihat mereka. Sama dengan kehidupan kita dengan Tuhan. Ketika kita memandang Tuhan, kita jadi tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kapan ia disenangkan, kapan kita mendukakan hatinya. Dan kita tahu bahwa Allah itu terus bekerja di dalam kehidupan kita. Kalau kita kenal Papa kita siapa saudara. Dan ingat bagaimana dia banting tulang untuk mencukupkan kebutuhan keluarga. Sekalipun ada masa sulit kemudian saudara kita akan ingat bahwa pada masa itu Papa kita berusaha demikian kuat untuk menyediakan segala sesuatunya. Dia juga akan menyediakan bagi kita di masa yang akan datang. Sama juga dengan ketika kita mengenal Bapa kita di surga. Dan bagaimana ia bekerja. Ia juga akan menyiapkan segala sesuatu bagi kita. Membawa pengharapan bagi kita. Dan yang terakhir saudara, ini relasi dengan Tuhan tadi. Yang terakhir saudara adalah dengan hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Ini adalah satu bagian firman Tuhan yang sering kali didengungkan saudara. Hampir semua bagian firman Tuhan mengajari kepada kita bagaimana kita hidup taat kepada Tuhan. Taat bukan karena takut tetapi karena kasih. Taat kepada Tuhan adalah mendengarkan perkataan Tuhan dan memiliki hati yang terbuka untuk mengikuti jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Paus Fransiskus saudara yang mengatakan seperti ini. Dan kemudian saudara kita tahu bahwa jika kita mengasihi Tuhan atau kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita, kamu tidak akan pernah mempertanyakan arahan daripada Tuhan. Ini saudara ya, kalau kita berkata sebagai orang-orang yang taat kepada Tuhan, taat kepada Tuhan itu seperti apa? Artinya mendengarkan perkataan Tuhan dan memiliki hati yang menerima apa yang Tuhan ajarkan dan Tuhan pimpin. Dan yang kedua saudara adalah ketika kita betul-betul tahu bahwa Allah itu mengasihi kita. Ketika Allah mengasihi kita, dia tidak mungkin memerintahkan kita untuk melakukan segala sesuatu yang tidak bisa menunjukkan kasihnya kepada kita. Sehingga respon kita saudara ketika kita menyadari bahwa Allah itu mengasihi kita adalah dengan tidak mempertanyakan arahan daripada Tuhan. Mungkin saudara saya tidak akan membahas lebih jauh tentang bagaimana taat kepada Tuhan. Karena saya yakin dan percaya bahwa saudara tahu bagaimana taat kepada Tuhan. Bahkan 10 perintah Allah mungkin dari sekolah minggu kita hafal. Tetapi saya mau mengajak kita melihat esensi dari ketaatan kita pada hukum Tuhan. Firman Tuhan di dalam Matius 23 ayat 36 sampai 40 mengatakan seperti ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, artinya setara saudara, ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya apa saudara? Hukum-hukum Allah itu diciptakan untuk apa? Untuk mensupport manusia bisa mengasihi Allah dengan segenap hati. Bisa mengasihi sesama, sama seperti kita mengasihi Tuhan saudara. Ini kira-kira refleksinya seperti ini saudara. Ketaatan kita kepada Tuhan akan membawa kita menjadi berkat bagi sesama juga. Bapak saudara, tahun 2023 adalah tahun yang katanya sulit. Bagi saya pribadi, saya percaya bahwa tahun 2003 ini, di tengah-tengah segala kesulitan dan pergumulan kehidupan kita, kesulitan ekonomi dan lain sebagainya, Tuhan akan selalu beserta dan memberkati kita. Amin. Tetapi saudara, kita juga dipanggil. Dan saya yakin dan percaya 2023 adalah tahun di mana kita dipanggil untuk menjadi berkat juga bagi sesama kita. Bagi gereja Tuhan di tempat ini. Jangan sampai saudara kemudian ada pergumulan-pergumulan hidup, kesulitan-kesulitan hidup, kemudian kita tutup mata kepada orang-orang di sekitar kita. Siapa saudara yang akan menolong mereka? Siapa yang akan membantu mereka? Bukankah kita adalah tubuh Kristus yang sama-sama harusnya berjuang untuk memuliakan nama Tuhan? Kepada bagian terakhir dari kebenaran firman Tuhan ini. Bapak saudara, kalau kita kembali kepada awal firman Tuhan yang saya ceritakan tadi. Bahwa ada dua macam pembiasaan yang bisa kita lihat di dalam kehidupan kita. Yang pertama saudara adalah tadi ya, yang membelokkan kebenaran. Seperti sendok yang dimasukkan dalam gelas air. Tetapi yang kedua adalah pelangi.
Boleh di next slide-nya. Di dalam pelangi saudara, atau terjadinya pelangi, setidaknya harus ada 3 elemen. Yang pertama saudara, elemen yang harus kita miliki adalah sinar matahari. Ketika saya mencoba merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya berpikir bahwa sinar matahari itu adalah cahaya kasih dan kemuliaan Allah dalam kehidupan kita. Yang kedua saudara adalah udara. Ketika saya mencoba mencocokkannya dan melihat ke dalam bagian firman Tuhan ini, saya melihat bahwa udara itu identik dengan nafas, dengan kehidupan. Dan yang terakhir saudara adalah droplets atau butiran-butiran air yang ada di udara. Semakin deras hujannya, semakin banyak dropletsnya di udara saudara, pelangi itu akan semakin tampak dan indah bagi kita. Kemudian saya melihat saudara dalam kehidupan kita. Kita itu sama seperti butiran-butiran air hujan yang berantakan, hancur, gak karuan saudara bentuknya. Tetapi cahaya kasih kemuliaan Allah dan kehidupan kita yang masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, ditumpah oleh udara, kemudian dimasuki atau ditembusi oleh cahaya kemuliaan dan kasih Allah, kemudian menghasilkan cahaya-cahaya yang berbeda, yang indah dilihat oleh mata. Itulah yang harusnya kita miliki di dalam hati kita saudara. Hati yang sudah diberkati firman Tuhan, hati yang sudah diberkati oleh kasih Allah, hati yang sudah diberkati oleh kemuliaan Allah, seharusnya kita pancarkan dalam kehidupan kita dalam bentuk yang lebih indah lagi saudara. Supaya apa? Supaya orang-orang yang ada di sekitar kita yang melihat kehidupan kita, mereka juga boleh memuliakan nama Tuhan. Kasih kebaikan Allah, kesabaran Allah. Kemudian kita bisa tuangkan juga dengan kesabaran kita kepada sesama. Kasih pengampunan Allah, kita juga boleh bagikan kepada sesama kita dalam bentuk kasih dan pengampunan juga kepada orang lain. Berkat-berkat yang Tuhan sudah curahkan dalam kehidupan kita, seharusnya kita juga bagikan. Karena mereka orang-orang yang mungkin membutuhkan berkat-berkat itu. Membiaskan kasih Tuhan semakin indah. Kiranya kita boleh menjadi murid-murid Kristus yang memiliki hati yang mampu memancarkan cahaya kasih dan kemuliaan Kristus dalam kehidupan kita. Sehingga mereka yang melihat kehidupan kita boleh memuliakan Dia, Yesus, Tuhan kita. Saya mengundang para musik, singer boleh maju ke depan untuk kita boleh meresponi firman Tuhan melalui pujian. Kiranya pujian ini boleh mengantarkan kita kembali, boleh mengingatkan kita kembali, untuk kita boleh memuliakan dan berelasi dengan Bapa, juga menjadi berkat bagi sesama. Kita menaikkan pujian bersama-sama. Berkenan bagimu. Kiranya lagu firman Tuhan ini boleh menjadi pengingat bagi kita. Bahwa pulihkan hati. Bahwa Tuhan akan memulihkan hati kita. Membentuk hati kita menjadi seperti Tuhan. Dan kiranya kekudusan Tuhan boleh menjawab kerinduan kita ini. Ubah hatiku seperti hati. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rindu Kamu. Tuhan, ini rinduku. Hatiku seperti hati-Mu. Kudus dan berkenan bagimu. Kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas yang murni.
seturut dengan gambar-Mu Tuhan. Serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hati. Naikkan pujian ini dari awal sekali lagi. Dan saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk kita bangkit berdiri, menyatakan komitmen bagi kita di hadapan Tuhan. Ubah hati, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Oh, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. hanya kekudusan Tuhan yang mampu menjawab kerinduan kita. Kekudusan-Mu memenuhiku. Oh Tuhan, Tuhan ini katakan bersama-sama dengan sungguh dalam hati kita. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus dan berkenan. kudus berkenan bagi-Mu. Oh bagaikan emas, Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. biar ku menjadi ciptaan baru. Biar ku menjadi ciptaan baru, Kami mau lepaskan semua yang jahat dari hidup kami Tuhan. bebas dari semua yang jahat. Untuk bisa hidup serupa dengan gambar-Mu dalam kehidupan kami. Serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hati. Dengan bersama-sama ubah hatiku. Ubah hatiku seperti hati-Mu, Kudus Tuhan, kudus berkenan bagi-Mu. kami mau dimurnikan Tuhan. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Inilah kerinduan kami Tuhan. Biar ku menjadi ciptaan baru, Oh Tuhan, bebas dari semua yang jahat. ini komitmen kami. Serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku. Dengan lebih sungguh, dengan lebih tenang saudara. Kita katakan sekali lagi, ubah hatiku seperti hati. Ubah hatiku seperti hati-Mu, Sebab Kau kudus, kami juga harus hidup kudus dan berkenan bagi-Mu Tuhan. Oh serupa bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku jangan keraskan hatimu dan izinkan Tuhan membuatmu jadi ciptaan yang baru. ku menjadi ciptaan baru. Hidup melepaskan dosa-dosa kita dan hidup berkenan sesuai dengan gambaran Allah yang diciptakannya kita. Oh Tuhan, Serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, sekali lagi kita katakan, ubah hatiku ubah hatiku seperti hati-Mu, di hidup kami Tuhan, kami mau serahkan kepada-Mu. kudus berkenan bagi-Mu. Dan kiranya firman Tuhan boleh menuntun kami untuk hidup seturut dengan apa yang Tuhan
mengucap syukur Tuhan. Firman Tuhan boleh mengingatkan kami kembali. Bahwa kami adalah orang-orang yang tadinya seteru, musuh Allah. Tetapi atas kasih dan anugerah Allah, kami boleh menjadi sekutu Tuhan. Ketika Tuhan memberikan hati yang baru bagi kami. Ajari Tuhan bagi kami untuk boleh menggunakan hati yang baru itu. Untuk boleh menyenangkan hatimu, untuk boleh memuliakan nama. Kembali berrelasi dengan Tuhan. Percaya, berdoa, memandang kepada Tuhan. Dan kami juga rindu Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang memuliakan nama Tuhan. Ketika kami hidup taat bagi Tuhan. Dan kiranya ketaatan kami bukan saja menyenangkan hati Tuhan, tetapi menjadi berkat bagi sesama kami. Tolong kami ya Bapa, tolong kami Roh Kudus, pimpin kami, sehingga hidup kami boleh membiaskan kasih kemuliaan Allah dengan indah. Sehingga mereka melihat kehidupan kami memuliakan nama Tuhan. Firman-Mu telah selesai ditaburkan ya Bapa. Kiranya firman Tuhan ini boleh tertanam dalam hati kami. Boleh terus bertumbuh di dalam hati kami. Berbuah. Dan buahnya boleh dinikmati oleh orang di sekitar kami. Sehingga mereka melihat buah-buah hidup kami. Boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita nyanyi tadi pujian Ubah Hatiku, kita bangkit berdiri. Dan kuduskan hatiku Tuhan. Biar kami menjadi umat yang tahu rencana-Mu dalam hidup setiap kami. Terus berikan kami hati daging ya Tuhan. Supaya kami mengerti rencana-Mu dan kami bertindak sesuai dengan firman-Mu. Segala hormat bagi Tuhan. Kami yakin Kau memberkati setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau ada bersama dengan kami. Sebentar kami pulang, kami yakin berkat-Mu nyata atas hidup kami. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Mari semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati kita.